Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas politik keuangan negara. Nah, hari ini kita akan membahas tentang nilai tukar atau exchange rate ya. Nilai tukar. Ini mungkin sangat relevan hari ini di mana dolar terhadap rupiah angkanya terus melakukan pelemahan ya. Artinya rupiah dolar itu mengalami pelemahan. Buktinya sekarang rupiah itu di angka sekitar hampir 16.000, bahkan sempat menyentuh angka 16.000. Nah, mengapa seperti itu? Kita perhatikan bahwa demand terhadap, kita mulai adalah perubahan permintaan terhadap rupiah ya. Karena ini mempengaruhi terhadap nilai tukar juga. Nilai tukar demand itu ya bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke kiri. Sebelumnya kita lihat dulu sumbu X-nya. Sumbu X-nya itu adalah jumlah uang per hari ya, karena per hari. Lalu sumbu Y-nya yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi sumbu Y-nya itu adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar, sedangkan sumbu X-nya itu adalah jumlah uang per hari. Nah, kita perhatikan originalnya ya, dari sini asalnya ya, demand-nya. Dia bisa bergeser ke kanan, artinya dia mengalami pertambahan dengan sebab-sebab. Pertama adalah permintaan dunia terhadap ekspor Indonesia naik. Jadi otomatis dolar itu atau rupiah itu akan menguat jika permintaan terhadap ekspor Indonesia itu naik ya. Logikanya begini, jika orang ingin banyak butuh terhadap barang-barang Indonesia, maka orang mencari nilai tukar yang kemudian dianggap paling murah ya, karena akan lebih murah membeli jika berbelanja dengan nilai tukar asli negara asalnya itu ya. Logikanya seperti itu. Jadi mereka misalnya ketika nilai tukar ekspornya kita butuhkan, nilai tukar rupiah kita nilai ekspor kita dibutuhkan oleh dunia, misalnya batu bara naik atau minyak bumi naik, atau yang paling banyak di Indonesia ini kan kita ambil contoh adalah batu bara, gas, dan kelapa sawit. Nah, ketika orang butuh terhadap produk kita, maka orang butuh terhadap uang kita, maka demand terhadap rupiah juga akan mengalami kenaikan, maka dia bergeser ke kanan ya. Artinya secara rasional orang akan memilih untuk menggunakan transaksi dengan mata uang asli negara yang dijadikan tujuan impor ya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah suku bunga yang naik ya. Suku bunga naik itu artinya orang membutuhkan nilai rupiah kita juga, karena ada kenaikan suku bunga. Orang mencari nilai atau uang kita karena dianggap suku bunganya meyakinkan. Jadi orang mencari rupiah, sehingga permintaan terhadap rupiah juga naik. Dan yang ketiga adalah ekspektasi akan nilai tukar ya. Jika nilai tukar diperkirakan akan mengalami penguatan, maka orang akan berburu mencari rupiah, karena dianggap rupiah di kedepannya akan mengalami kenaikan nilai ya. Misalnya diperkirakan bahwa rupiah akan menguat pada angka 1 dolar sama dengan 10.000 misalnya. Orang akan mencari rupiah karena dianggap rupiah akan menguat terhadap dolar. Nah, seperti itu logikanya kemudian. Nah, ketika dia bergeser ke kiri ya, ke sebelah sini ya, artinya demand-nya berkurang ya, dari D0 ke D2. Nah, apa penyebabnya ya? Jika orang melihat bahwa kebutuhan terhadap ekspor Indonesia mengalami penurunan, orang misalnya tidak membutuhkan produk-produk Indonesia ya, otomatis kemudian nilai terhadap rupiah itu akan dijual. Artinya orang akan tidak membutuhkan nilai rupiah ya. Orang akan membutuhkan nilai yang sifatnya mata uang yang sifatnya stabil secara internasional, yaitu American dollar ya.
American dollar, karena standarnya American dollar karena dia dominan. Karena Amerika, kenapa sih bisa dolar? Karena ekonomi dunia itu dikuasai oleh Amerika dan China hari ini ya. GDP terbesar adalah Amerika, sehingga orang membutuhkan nilai uang yang dianggap bisa dipakai kuat di semua negara ya, yaitu American dollar ya, American dollar. Nah, ketika permintaan terhadap ekspor kita menurun, maka orang akan lebih baik, orang akan mengurangi transaksi otomatis terhadap rupiah ya. Orang akan mengurangi transaksi rupiah, sehingga kemudian orang akan lebih suka membutuhkan dolar ya. Lalu yang kedua juga karena suku bunga yang turun juga, karena dianggap bahwa rupiah itu mengalami suku bunganya tidak menjanjikan, maka orang akan melepas rupiah, sehingga rupiah akan banyak di pasar, sehingga sifat dia jadi turun ya. Lalu juga ekspektasi akan nilai tukar yang akan melemah. Ini juga menyebabkan kenapa rupiah mengalami kelemahan. Nah, seperti itulah ketika kita melihat kenaikan atau penurunan terhadap demand terhadap nilai rupiah. Jadi solusinya jika ingin rupiah itu menguat adalah apa? Nah, caranya adalah dengan meningkatkan ekspor. Nah, sebaliknya bagi daerah atau bagi suatu negara yang selalu mengandalkan kepada impor ya, maka nilai tukar negaranya, nilai tukarnya akan selalu melemah ya, karena kebanyakan impor. Kebaliknya kalau negara itu banyak melakukan ekspor, maka nilai tukar rupiahnya akan menguat, nilai tukarnya menguat ya. Oke. Pertanyaannya adalah kemudian, mengapa misalnya ketika krisis 98, saya bercontoh kasus tadi ya, tahun 98 ya, beberapa daerah itu tidak mengalami krisis moneter, yaitu terutama daerah-daerah yang mengandalkan ekspor ya. Seperti misalnya kampung saya ya, Bangka Belitung ya. Nah, ketika krisis ekonomi 98, justru mereka menjadi daerah yang istilahnya bergejolak secara ekonomi karena ketika nilai tukar rupiahnya turun, jeblok ya, melemah pada angka yang luar biasa turunnya, itu ada kesempatan untuk melakukan ekspor. Nah, bagi seorang eksportir, ketika nilai rupiah itu mengalami pelemahan, itu adalah satu hal yang merupakan satu kesempatan. Ya, karena awalnya dia menjual produknya hanya $1 ya, hanya dapat 10.000, tapi ketika $1 sama dengan 16.000, itu artinya adalah kesempatan bagi dia untuk melakukan ekspor secara besar-besaran. Nah, tapi ketika semua orang melakukan ekspor, otomatis nilai tukar rupiah jadi gimana? Melemah. Dan nilai tukar rupiah jadi menguat, ya, bukan melemah ya. Ketika semua orang melakukan ekspor, saya ulangi lagi, ketika semua orang melakukan ekspor, maka permintaan terhadap terhadap rupiah kita meningkat, maka nilai rupiah kita menguat ke sini, misalnya dari angka 16 menjadi angka 10.000. Nah, sebaliknya ketika nilai rupiah kita melemah ya, di angka misalnya 16.000 tadi, bagi sisi impor itu adalah satu hal yang kecelakaan ya, satu masalah bagi seorang importir. Ya, tapi bagi seorang eksportir itu ada satu kebahagiaan. Tapi bagi seorang importir, ketika nilai rupiah itu mengalami pelemahan, itu adalah masalah. Sebaliknya, ketika rupiah mengalami mengalami pelemahan ya, bagi seorang eksportir itu adalah satu hal yang menyedihkan karena nilai rupiah mengalami penguatan. Tapi bagi seorang importir itu adalah satu kelebihan. Nah, balance antara ekspor dan impor itulah yang kemudian mempengaruhi satu nilai tukar ya, di equilibriumnya. Nah, karena tidak harus bahwa nilai rupiah itu harus pada posisi tinggi terus, menguntungkan ekspor terus, enggak. Kadang-kadang kita juga butuh impor, sehingga kemudian itulah kenapa yang penting adalah bukan daripada berapa nilai tukarnya, tapi pada
stabilnya nilai tukar. Stabilnya nilai tukar ya. Ini yang penting, menstabilkan nilai tukar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pertemuan ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.